Jawab komentar dari Mbak Marianata. C, kalau udah PTTM, terus yang dijaga meninggal, itu gimana ya C? Apa disuruh pulang ke Indonesia atau bisa pindah majikan? Mohon penjelasannya, thank you. Oke, nah ini pasti banyak jadi pertanyaan teman-teman yang mau PTTM. Jadi, kalian PTTM itu prosedurnya sebenarnya sama seperti kalian sekarang menjadi PMI, ya, nggak ada bedanya. Maka dari itu, kalian yang udah PTTM, saranku tetap pakai agent. Toh bayar agent kan nggak mahal, hanya 2.000 per tahun ya. Jadi, kenapa aku saranin tetap pakai agent? Supaya kalau misalnya amit-amit yang dijaga itu meninggal, kalian masih bisa cari majikan lain yang memang tahu kalau kalian sudah PTM. Nah, kalau misalnya kalian udah nggak ada agent, otomatis kan majikan lama yang mesti cariin majikan baru. Atau kalian cari sendiri dengan sistem direct hiring gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak ketemu-ketemu, otomatis ya mau nggak mau kalian harus pulang. Jadi, ada agent itu sebenarnya berguna kok. Untuk apa? Kalau misalnya kalian yang dijaga meninggal, kalian butuh cari majikan baru, kan agent kalian udah tahu kalau kalian PTTM. Dan kalau kalian sudah PTTM, pasti akan lanjutnya nanti pun PTTM. Jadi agent udah tahu dan agent akan bantu kalian cariin majikan yang mau PTTM-in kalian juga gitu. Dan sekaligus ya menjawab pertanyaan, C, kalau misalnya udah kerja di Taiwan nih, belum 5 tahun yang dijaga meninggal, apakah nanti ngulang lagi dari nol? Tidak ya. Jadi untuk kalian dari PTTM ke EPRC untuk sekarang ya, peraturan sekarang, karena kan kita nggak tahu peraturan nanti 5 tahun ke depan bagaimana. Ya berdoa aja semoga jadi lebih gampang ya. Tapi kalau sesuai peraturan sekarang nih, itu kalian 5 tahun itu bisa di beda-beda majikan. Asalkan kalian sudah 5 tahun bekerja di Taiwan dengan status PTTM. Ya, jadi itu nggak mungkin hanya di satu majikan. Kalau majikan yang meninggal gimana ya kan? Jadi itu bisa di beda majikan. Yang penting kalian udah kerja di Taiwan itu 5 tahun. Nah, ini juga sekalian ya, karena banyak yang nanya ke aku, kok aku disuruh pulang ya untuk proses PTTM? Nah, teman-teman, setahu aku ya, lebih pasti kalau misalnya kalian telepon ke 1955. Kalau kalian lagi proses PTTM, kalian itu malah nggak boleh pulang. Karena kan nanti kalian harus medikal. Terus kalian nanti akan terima surat dari Lautongpu gitu ya untuk kalian ubah ERC kalian dari ERC PMI ke ERC PTTM. Jadi kalau kalian yang disuruh pulang dan dibilangnya itu kata Demnaker harus pulang, lebih baik kalian make sure lagi, teleponlah sendiri ke 1955. Itu bisa bahasa Indonesia kok. Jadi kalian bisa tahu apakah benar kalian disuruh pulang atau hanya disuruh pulang gitu ya. Karena sekarang yang udah pulang malah nggak bisa balik. Jadi malah lebih sulit kalau kalian udah pulang untuk proses PTTM. Kalau kalian yang mau cuti, saranku kalian PTTM dulu. PTTM-nya udah lewat sebulan, 2 bulan gitu ya, baru ajukan cuti. Tapi cuti dalam kontrak ya, jangan cuti putus kontrak. Kalau kalian cuti putus kontrak, nanti kalian balik ke Taiwan, kalau nggak ada majikannya, tetap nggak bisa balik. Jadi kalian ingat, cutinya itu harus cuti dalam kontrak, izin sama majikan, paling maksimal kalian dapat 1 bulan. Ya, dan udah ada kok beberapa teman-teman PTTM yang pulang ke Indonesia udah nggak usah pakai working permit, tapi ERC-nya memang sudah harus berubah jadi PTTM ya, karena ada tulisannya jadi multiple entry. Dan pada saat kalian pulang, kan kalian pasti dapat tuh kontrak kerja yang baru. Nah, itu buat jaga-jaga, dibawa kontrak kerjanya, difotokopi lah gitu. Jadi kalau misalnya kalian di Bandara Indonesia pas mau balik ke Taiwan ditanyain, kalian bisa kasih lihat kalau memang kalian sudah kontrak kerja baru dengan PTTM. Jadi PTTM itu nggak ada urusannya sama pemerintah Indonesia ya. Jadi itu memang ketentuan pemerintah Taiwan. Dan selama kalian visanya ada PTTM, ada kontrak kerjanya, itu kalian pasti bisa kembali ke Taiwan. Jadi kalau menurut aku ya, ini sepengetahuan aku, jangan mau kalau kalian disuruh pulang dulu, bilangnya kalian pulang dulu ke Indonesia untuk proses PTTM. Nggak ada loh ya, proses PTTM itu di Taiwan. Nah, buat teman-teman yang udah PTTM boleh deh komen ya, bantu komen biar teman-teman tahu. Teman-teman yang lain yang lagi proses juga tahu. Jadi yang penting itu pokoknya majikan kalian setuju, dan pada saat kalian nanti cuti majikan juga setuju ya. Jangan
bikin majikan kesel, majikan nggak setuju tapi kalian cuti, nah itu repot. Nanti bisa juga loh, meskipun kalian sudah PTTM ya, bisa juga majikan memutuskan kontrak sepihak dengan alasan PMI seharusnya tidak boleh pulang tapi dia ngotot mau pulang. Nah itu boleh loh ya, dan itu sudah ada yang kejadian seperti itu. Akhirnya mbaknya nggak bisa balik lagi ke Taiwan gitu. Jadi kalian mau pulang harus baik-baik sama majikan gitu ya. Biar majikan juga tahu oke, dan sudah setuju, agent juga sudah setuju. Kalau perlu nih kalian bikin surat, majikan saya izin 2 minggu ya. Boleh nggak kita bikin surat atau minta tolong sama agent kalian bilang, tolong dong buatin surat saya izin 2 minggu dan setelah 2 minggu akan kembali lagi ke Taiwan gitu. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba diputuskan kontrak secara sepihak, kalian ada istilahnya apa ya, paucengnya gitu ya, jaminannya kalau kalian memang bisa ke Taiwan gitu ya. Jadi buat Mbak Marianata, kalau misalnya kalian yang jaga ninggal, itu tetap bisa pindah majikan. Jadi jangan lepas majikan ya, jangan lepas agent ya. Kalian bayar aja toh, agent gak mahal kan, cuma 2.000 per tahun, itu kalian udah irit banyak banget. Nah, kecuali kalau kalian yang sekarang ini sudah direct hiring ya, atau sudah tidak pakai agent. Kalau misalnya tiba-tiba saya sudah PTTM, yang dijaga meninggal bagaimana? Ya berarti kalian proses lagi direct hiring seperti kalian dulu. Kalian ke kantor DHSC, cari majikan yang memang mau mempekerjakan kalian, ya udah tinggal kalian nego deh sama mereka gitu. Oke, semoga menjawab ya.